pendek, tapi amalnya bisa melebihi. Tapi amalnya bisa lebih umatnya orang-orang terdahulu. Masya Allah. Kalau dia menemui Lailatul Qadar. Karena sekali dia menemui Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau dia 10 kali menemui Lailatul Qadar di umurnya, berarti dia sama saja beribadah 830 tahun. 830 tahun lebih. Nah, itu. Makanya itu merupakan kekhususan umatnya Nabi. Karena dulu Nabi ketika Isra Mi'raj itu kan pernah diperlihatkan ada umatnya Nabi Musa yang sudah beribadah selama 400 tahun yang berada di tengah lautan, yang berada di sebuah rumah yang sangat megah yang terbuat dari intan, tapi di dalamnya itu ada orang. Ketika ditanya, dia beribadah di situ selama 400 tahun. Dan Nabi juga ingin akhirnya diberi Lailatul Qadar. Maka kalau tidak pernah menemui seumur hidupnya, ya berarti sama. Umurnya pendek, amalnya juga pendek. Jadi syaratnya harus menemui malam Lailatul Qadar. Ya minimal 1, 2, atau 3 kali lah masalah. Kalau bisa ya tiap Ramadan bisa menemui itu. Itu baru bisa melebihi ibadahnya umat-umat zaman tadi. Nah, jadi meskipun ada kemudahan, tapi kemudahan itu dimanapun bersyarat, tidak begitu serta-merta diberikan. Kalau tidak diusahakan, ya kemudian kemudahan itu akan lewat begitu saja. Kalau sudah lewat, ya belum tentu terulang di tahun depan, karena bisa jadi umur kita tidak sampai Ramadan pada tahun yang akan. Terus kira-kira Lailatul Qadar itu ada di antara jam-jam berapa sih? Ya malamnya, karena kan malam di negara itu kan beda-beda. Di Indonesia bisa jadi di Amerika sekarang itu pagi, di sini sore. Di Amerika siang, di sini malam. Maka Lailatul Qadar itu ya dia mengikuti malam di negara tersebut. Jadi tidak dikhususkan lalu kemudian jam sekian sampai jam sekian. Karena kalau seperti itu ya nanti di sana siang, tidak malam. Sekarang misalnya bagi penemunya itu merasakan sesuatu enggak kalau misalnya saya sudah menemukan Lailatul Qadar. Pak Grendel, mana mau dia tatap ini. Bisa umur kuwi. Ya, Bersinar cahaya. malam Lailatul Qadar itu kan wis maghrib kok. Ini bisa dilihat dari tanda-tandanya saja. Satu. Tanda-tandanya adalah melihat cahaya yang bukan cahaya matahari, cahaya bulan, atau cahaya listrik. Melihat matahari keesokan harinya berbeda pada saat ia terbit di hari-hari yang lain, yaitu dalam keadaan putih dan tidak banyak memancarkan cahaya. Melihat pohon bersujud dan lain sebagainya. Sebagian orang bisa melihat tanda-tanda itu dalam mimpi, dan sebagian lagi melihatnya dalam keadaan terjaga. Melihatnya dalam keadaan terjaga adalah lebih sempurna keberkahan dan kemuliaannya. Barang siapa yang melihat dalam keadaan terjaga, maka sungguh ia telah melihat Lailatul Qadar. Kalau dia melihatnya di dalam mimpi adalah sebuah kebaikan. Barang siapa yang tidak melihat tanda-tanda tersebut, akan tetapi dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan di malam itu, maka ia juga memperoleh keberkahan yang agung. Jadi iso uga ana sing nemu, ana sing ora. Tapi yang penting Tapi sing penting pas nemoni bengi iku Lailatul Qadar, ya berarti untuk Lailatul Qadar kabeh. Jadi seperti itu. Nah itu kultumnya, karena ini sudah maghrib. kultur. Ayo, Parwan. Apa kita? Oh 51 pas sih. Sudah maghrib, maka ini nanti
Kita doa lalu kemudian buka bersama. Diminum dulu baru doa. Caranya ngono. Dari ini ngomong. Saya keloro ta saya siji iki. Saya Satu. Nggih, dua hari ini. Monggo doa sekalian bersama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud Allahumma laka sujud. Tapi kamu ala rizqa wa aftartu dhahabantu ma'wa talatul uruku wa usbidal abru wa usbidal amru insyaallah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin al-Fatihah. Belum aja, ngomong dulu tak aja. Wes wis sakit loro. Itu saya pakat alatnya. Memang kudu lagi mau. Sakit loro ta? Dereng.